Aldi, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, William Sanjaya, dan teman saya, Vivi Diana. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan studi kasus dengan subtopik Role of the Audit Committee. Di sini saya akan membahas kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Jadi, asuransi Jiwasraya ini merupakan perusahaan asuransi milik pemerintah yang mana bidang asuransinya adalah asuransi jiwa. Kasus Jiwasraya ini bermula pada tahun 2002, di mana pada saat itu asuransi ini dikabarkan sedang mengalami kesulitan. Dan berdasarkan catatan oleh BPK, pada tahun 2006 Jiwasraya telah membukukan laba semu. Nah, bukannya memperbaiki kinerja perusahaan mereka dengan mempertimbangkan saham yang berkualitas, Jiwasraya ini justru menggelontorkan dana mereka untuk mensponsor klub sepak bola dunia pada tahun 2014. Mereka memberi sponsor kepada klub sepak bola karena klub sepak bola tersebut memiliki jutaan penggemar yang ada di Indonesia. Nah, dengan begitu kan mereka berharap dapat menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan asuransinya di Jiwasraya. Tapi bukan yang mendapatkan keuntungan, yang ada malah menyebabkan utang Jiwasraya ini semakin menumpuk. Nah, pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk yaitu JS Saving Plan, di mana produk ini adalah produk unggulan mereka karena menawarkan bunga yang sangat tinggi, melebihi kewajaran produk yang serupa. Tapi sayangnya, dana dari JS Saving Plan ini justru mereka investasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Nah, pada tahun 2016, terungkap bahwa Jiwasraya ini kerap membeli saham gorengan. Dan pada tahun ini juga, Jiwasraya ini telah diwanti-wanti beresiko atas potensi gagal bayar. Kemudian di tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Kenapa bisa demikian? Opini tidak wajar itu terjadi karena Jiwasraya yang seharusnya rugi sebesar 7,7 triliun, tapi mereka malah membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Nah, nggak hanya sampai di sana, pada tahun 2018, Jiwasraya ini akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun. Dan pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Nah, jadi kasus asuransi Jiwasraya ini dapat terjadi yang karena sebenarnya tata pengelolaan perusahaan mereka itu tidak baik. Jadi di sini peran komite audit berperan sebagai pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan GCG. Jadi keberadaan dari komite audit ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan GCG. Peran komite audit untuk menciptakan GCG itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah peran komite audit memenuhi prinsip transparansi, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan membuat ada banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan informasi tersebut tidak ada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan atau stakeholders yang dirugikan. Membuat manajemen perusahaan untuk terbuka dalam penyajian laporan keuangan, bahkan informasi-informasi lain yang dipandang penting yang disajikan bersama dengan laporan keuangan. Nah, kalau dari kasus Jiwasraya tadi kan menyebutkan bahwa hasil penyelidikan BPK menyatakan bahwa adanya tindakan pemalsuan laporan keuangan sejak tahun 2006. Hal ini tentu melanggar prinsip transparansi pada GCG ini. Selain itu pula ya pada tahun 2017 perusahaan mencatatkan laba sebesar 360,6 miliar yang jelas-jelas mereka rugi gitu. Dan hal tersebut kan berarti mereka telah merekayasa hasil akuntansi. Nah, jadi peran komite audit melalui prinsip transparansi ini diharapkan ke depannya ya tidak ada lagi tindakan pemalsuan laporan keuangan ataupun rekayasa hasil akuntansi gitu. Jadi tidak ada informasi yang ditutup-tutup. Jadi apapun yang diposting, informasi apapun ya yang sebenarnya gitu, transparan.
Yang kedua yaitu peran komite audit memenuhi prinsip akuntabilitas, yaitu peran komite audit pada prinsip ini adalah meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Nah, jadi sebagai manajer Jiwasraya, seharusnya kan dia bisa mengambil keputusan secara objektif agar bisa menghasilkan dana baik bagi nasabah ataupun bagi operasional perusahaan. Tapi sebaliknya, manajer ini justru menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan tugas jabatannya. Jadi dari peran komite audit ini ya diharapkan manajemen perusahaan ya harus bertanggung jawab gitu atas kesalahan dan kecurangan yang mereka perbuat, yang mana kesalahan mereka itu mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah peran komite audit memenuhi prinsip responsibility, yaitu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan atau undang-undang yang harus ditaati. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat. Prinsip responsibility ini bertujuan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku, sehingga perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap pihak-pihak lain, sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, tadi kan di kasus Jiwasraya ada disebutkan bahwa asuransi Jiwasraya meluncurkan sebuah produk, yaitu produk JS Saving Plan. Nah, sebenarnya produk JS Saving Plan yang mereka keluarkan itu dinilai telah menyalahi aturan undang-undang. Karena menurut Konrad Muis, selaku konsultan perbankan, manajemen, dan investasi yang menjadi saksi ahli dalam persidangan, mengatakan bahwa istilah saving plan itu tidak dikenal dalam dunia asuransi. Nah, jadi dengan adanya peran komite audit dalam prinsip responsibility ini, ya setiap perusahaan itu dapat menjalankan perusahaannya sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku, sesuai dengan aturan dan undang-undang yang semestinya gitu. Jadi tidak menyalahi aturan ataupun undang-undang yang ada lagi. Nah, yang selanjutnya adalah peran komite audit memenuhi prinsip kemandirian, yaitu peran komite audit pada prinsip ini adalah memastikan bahwa sebuah perusahaan dikelola tanpa campur tangan dan kepentingan serta tekanan dari pihak yang tidak sesuai perundang-undangan. Nah, jadi sebenarnya wujud kemandirian yang dilakukan oleh Jiwasraya ini adalah mereka memberikan sponsor kepada klub sepak bola. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka memberikan sponsor karena klub sepak bola tersebut memiliki banyak penggemar dan diharapkan bisa menarik masyarakat untuk berasuransi di Jiwasraya. Tapi bukannya mendatangkan keuntungan, yang ada malah membuat utang Jiwasraya ini semakin menumpuk. Nah, dengan alasan itu kan memperlihatkan bahwa Jiwasraya itu berusaha untuk mengambil keputusan yang mandiri untuk memperbaiki keadaan ekonomi perusahaan mereka. Tapi sayangnya bentuk kemandirian yang mereka pilih itu tidak tepat karena keadaan Jiwasraya yang udah lama kurang baik ditambah dengan memberi sponsor membuat Jiwasraya terlilit utang yang semakin besar. Nah, selanjutnya adalah peran komite audit memenuhi prinsip kesetaraan, yaitu setiap stakeholder tentu mendapatkan keadilan dan kesetaraan di dalam pemenuhan hak-haknya berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi kan karena adanya produk dari Jiwasraya, yaitu JS Saving Plan, sebagai produk unggulan mereka yang menawarkan dengan bunga yang sangat tinggi, membuat masyarakat kan menjadi tertarik gitu untuk berasuransi di Jiwasraya. Tapi karena produk tersebut, Jiwasraya malah menanggung utang yang semakin banyak, yang semakin menggunung, yang membuat keuangan mereka semakin berantakan gitu. Nah, akibat keuangan mereka yang berantakan, akibat utang mereka yang semakin banyak, yang membuat Jiwasraya kesulitan untuk mengembalikan utang-utang kepada para nasabah yang akhirnya membuat Jiwasraya ini gagal bayar gitu. Nah, hal tersebut kan menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memenuhi perjanjian
dalam pemenuhan hak-hak stakeholders yang terlibat di dalamnya. Nah, dengan adanya peran komite audit melalui prinsip kesetaraan ini diharapkan ya ke depannya tidak terjadi seperti ini lagi. Hak yang seharusnya didapatkan oleh stakeholders bisa didapatkan kembali oleh stakeholder, itu tidak terjadi seperti kejadian ini. Nah, jadi ya kasus Jiwasraya ini yang menjadi peringatan yang serius tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vivi Diana. Kepada Vivi, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan presentasi berikutnya, yaitu Audit Committee Responsibility for Internal Audit atau tanggung jawab komite audit terhadap internal audit. Yang saya gunakan di sini adalah kasus Maybank. Kasus dana nasabah yang berinisial W dan ibu kandungnya hilang sebesar 22,8 miliar di Maybank. Kasus ini terkuak pada tanggal 8 Mei 2020, nasabah ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan saldo rekeningnya seharusnya 22,8 miliar. Kini sewaktu nasabah ini menarikkan dana, kini menjadi 600.000 rupiah untuk rekeningnya sendiri, dan untuk saldo rekening ibu kandungnya menjadi 1,7 juta rupiah. Karena kejadian pembobolan ini, pihak Maybank melakukan penyelidikan, dan oleh kuasa hukum PT Maybank menyatakan bahwa pengurasan rekening nasabah bukan saja baru-baru ini baru terjadi, bahkan telah terjadi sejak Mei 2016, dan nasabah melaporkan ke pihak bank pada tanggal 17 Februari 2020. Di sini kita dapat mengetahui bahwa kurang lebih 4 tahun baru diketahui bahwa adanya kasus ini. Dalam proses penyidikan, terdapat beberapa kejanggalan, yaitu 1. Nasabah tidak meminta buku tabungan dan ATM. Dan selama ini, buku tabungan dan ATM-nya disimpan oleh pimpinan cabang A, yang berinisial A. Tapi ada bukti terima oleh nasabah. Dan sebelum diketahui bahwa adanya pembobolan ini, nasabah dan ibu kandungnya tidak pernah melakukan pengaduan bahwa mereka tidak menerima buku tabungan maupun ATM. Selanjutnya, sumber dana dan tabungan rekening nasabah W dan ibu kandungnya berasal dari ayah dari nasabah W. Mengapa ini dikatakan sebagai sebuah kejanggalan? Kita dapat membaca poin ketiga keempat untuk mengetahuinya, yaitu poin ketiga, pembayaran bunga tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan pembayaran dilakukan dari rekening pribadi pimpinan cabang yang berinisial A ini, dan ia melakukan transfer ke rekening ayah nasabah. Di sini kita dapat mengetahui bahwa biasanya kita melakukan tabungan, kita mendapatkan bunga biasanya langsung dari ke account kita sendiri. Tetapi untuk kasus ini, bunga tabungan ini ditransfer melalui rekening pribadi pimpinan cabang A ini dan langsung ke rekening ayah nasabah, bukan ke rekening nasabah ini sendiri. Selanjutnya, adanya transaksi polis atas nama nasabah W di Prudential yang dibeli oleh pimpinan cabang A sebesar 6 miliar, dan beberapa kemudian uang tersebut kembali ditransfer ke rekening ayah nasabah itu sendiri, itu sebesar 4,8 miliar. Oleh adanya transaksi polis ini, ada dugaan praktik perbankan dalam bank oleh pimpinan cabang. Kasus dana nasabah ini memiliki jumlah 6 aliran dana selain dari rekening nasabah dan ayah nasabah. Beberapa di antaranya merupakan saudara dari pimpinan cabang
yang berinisial A itu. Dan setelah membaca yang saya jelaskan tadi, di sini terdapat ada teori dugaan bahwa adanya persekongkolan antara keluarga nasabah dan pimpinan Sabang. Fakta kasus. Pihak polisi mengkonfirmasi bahwa ada benar-benar terjadinya pembobolan senilai 22,8 miliar dan menetapkan pimpinan cabang berinisial A ini sebagai tersangka. Tersangka telah menyalahgunakan rekening keluarga nasabah ini di sebanyak 3 rekening tanpa otoritas nasabah. Bagaimana ini dapat terjadi? Buku tabungan ini dibuat oleh pelaku itu sendiri dengan modus menitipkan aplikasi dokumen-dokumen data diri untuk membuka rekening ini kepada ayah nasabah supaya dokumen ini ditandai oleh nasabah W ini, dan tersangka menyiapkan nomor telepon khusus. Ini diantisipasi supaya apabila ada pengecekan dari bank, kemudian ATM dan buku tabungan yang dibuat oleh dari buku tabungan dibuat oleh pelaku ini tidak diberikan kepada nasabah sama sekali. Dan tujuan untuk aksinya itu yaitu menampung aliran duit hasil pembobolan. Yang kedua, tujuan untuk membeli polis itu ialah untuk membesarkan namanya atau memenuhi target cabang yang tersangka pimpin. Karena ini bersifat rahasia, mereka biasanya memiliki suatu target dan ia berharap mendapatkan keuntungan dari polis tersebut. Setelah fakta ini terkuak bahwa memang terjadinya internal fraud dan selama beberapa tahun tidak dideteksi, maka pihak bank berkomitmen untuk menggantikan rugi uang nasabah W sebesar 16,8 miliar. Dan sementara untuk penggantian sisanya akan menunggu proses penyelidikan dari Polri. Sejumlah aset tersangka ini disita penyelidik karena diduga aset yang dihasilkan merupakan hasil kejahatan. Akibat perbuatan dari tersangka, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu dia diancam paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Terkait dengan pihak Maybank, mereka bersedia untuk memberi ganti rugi yang jelas tidak akan menghapus peristiwa pidananya. Dari kasus ini, OJK selaku pengawasan perbankan meminta bahwa PT Maybank untuk membenahi pengawasan internalnya, dan OJK berharap bahwa Maybank peristiwa ini tidak akan terjadi lagi. Dan akibat kasus ini membuat banyak bank-bank memperketat pengawasan internalnya. Seperti contoh untuk Bank Panin, mereka memiliki unit Customer Complaint Handling di bawah Direktur Kepatuhan. Dan untuk Bank Danamon, mereka melacak rekam jejak calon pegawai bahwa mereka apakah sebelumnya telah melakukan suatu tindakan kriminal atau tidak, kejahatan yang serupa atau enggak. Dan untuk karyawan atau pegawai yang mengakses data nasabah akan terekam oleh sistem, sehingga sewaktu apabila memang ada terjadi kejadian fraud lagi, mereka dapat memudah untuk mendeteksi bahwa siapa saja yang mengakses data nasabah orang ini. Itulah beberapa contoh memperketat pengawasan internalnya perusahaan. Dan dalam hal ini dapat diketahui bahwa adanya internal fraud dan fraud yang tidak terdeteksi selama beberapa tahun. Dan komite audit memiliki tanggung jawab untuk menetapkan arahan keseluruhan untuk audit internal.
Dan piagam komite audit seringkali sangat spesifik mengenai hubungan dengan audit internal dan biasanya mengharuskan komite audit untuk 1. Meninjau sumber daya, rencana kegiatan kepegawaian dan struktur organisasi audit internal. Yang kedua, meninjau ini, saya membahas pertama dulu ya. Untuk ini, audit internal menyiapkan seperangkat perencanaan komprehensif untuk komite dan memberikan rencana untuk masa mendatang dan jangka panjang, dan keputusan terakhir berada di tangan komite audit. Mereka akan melihat bahwa ringkasan pelaporan aktivitas di masa lalu, mereka memberikan gambaran tentang area dan penilaian bahwa mana yang berpotensi adanya akan terjadinya internal audit. Mereka akan menilikinya dan hasil akhir dari keputusan itu berada di tangan komite audit. Yang kedua, tinjau pengangkatan, kinerja dan penggantian CAA. Untuk pengangkatan dan penggantian CA juga merupakan tanggung jawab dari keputusan dari komite audit. Mereka akan melihat dari sisi kualifikasi dan berbagai saran yang akan dari manajemen senior yang akan dipertimbangannya. Dan selanjutnya, tinjau semua audit laporan dipublikasikan oleh audit internal bersama dengan tanggapan manajemen. Yang keempat, review dengan manajemen CAA dan akuntan independen tentang kecukupan pelaporan keuangan dari sistem pengendalian internal. Oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwa komite audit memiliki tanggung jawab utama dalam fungsi audit ini. Mereka yaitu 1, mereka akan memilih CAA yang kompeten untuk melakukan aktivitas internal audit. Yang kedua, mereka akan menetapkan piagam audit internal yang biasa mencakup tanggung jawab, standar harus dipatuhi, jadwal dan lain-lain, cakupan dan lain-lainnya. Yang ketiga, persetujuan rencana anggaran audit internal juga ditentui oleh komite audit. Yang keempat, review dan tindakan audit atas temuan audit yang signifikan. Di sini merupakan tanggung jawab komite audit yang paling penting, yaitu meninjau dan menilai tindakan atas temuan audit signifikan. Dan oleh karena ini mereka dapat merencanakan dan meningkatkan kualitas audit internal selanjutnya, sehingga akan memperkecil terjadinya internal fraud. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.